Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita membaca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 17. Hari ini kita akan menggali firman Tuhan dengan tema jangan menyanyiakan anugerah Allah. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, memberikan kita ketundukan, ketaatan, dan dijadikan Allah sebagai alat bagi kemuliaannya. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna adalah datangnya dari Tuhan, dari Dia yang memberikan dalam kemahatawan dan kemahakuasaannya. Semua itu baik dan sempurna adanya. Artinya tidak ada satupun yang perlu kita sangsikan atau ragukan. Sebab Dia adalah Bapa yang baik dan penuh kasih. Dan Dia Maha Kuasa, juga Maha Tahu. Maka pandanglah salib dalam melihat betapa begitu besar kasih Tuhan. Jangan hanya memandang berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya, atau hal-hal yang enak-enak saja. Tetapi pandanglah salib. Disitulah kasih dan kemuliaannya yang begitu besar telah dinyatakan. Kecenderungan orang saat mengalami berbagai macam problem, kesukaran, beban hidup, itu ngomel, ngedumel, manakala tidak sesuai dengan kemauannya sendiri. Biasakan bersyukur apapun yang kita terima di dalam hidup ini. Tentu ini tak mudah. Dan seringkali terasa begitu berat, saking beratnya beban hidup ini. Tetapi ingat saudara-saudara bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan. Dari firman Tuhan di awal tadi mengatakan, menegaskan bahwa setiap pemberian yang baik datangnya dari atas. Kebaikan apapun yang kita terima, yang kita dapatkan, baik itu atas usaha dari diri sendiri ataupun melalui orang lain, sumbernya dari atas. Maka jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Allah adalah sumber dari segala kebaikan. Dan setiap berkat yang kita terima adalah manifestasi dari kasih-Nya yang tidak berubah. Dan Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita seringkali tidak setia, kurang setia, Dia tetap setia. Sumber-sumber misalnya keuangan, pekerjaan lancar, keutuhan keharmonisan keluarga, rumah yang penuh damai, kecukupan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan sebagainya. Semua itu dari kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mari kita mengarahkan syukur kita kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan. Kebaikan apapun yang kita terima itu adalah dari Allah. Maka selalu ingat
ingat akan kasih setia Tuhan terhadap kebaikan yang kita terima, terhadap semua yang boleh terjadi, yang boleh kita alami di dalam hidup ini. Apakah kita menikmati kesuksesan, kenyamanan, keberhasilan, kegembiraan, sukacita, itu semua karena Dia. Renungkan kebaikan Tuhan tentang apa yang masih saudara ingat. Saya secara pribadi bersyukur boleh belajar teologi untuk awam pada awal-awalnya, dan harus saya lakukan 5 tahun. Dan terus diproses untuk setiap tahap di dalam hidup ini. Padahal waktu itu hanya maunya coba-coba saja. Apa saja yang dipelajari di dalam teologi. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain hingga saya diperkenankan untuk melanjutkan studi dengan gelar. Yang awalnya iseng non-gelar sampai 5 tahun tanpa terasa waktu, hingga akhirnya Tuhan izinkan untuk belajar yang bergelar. Tapi apapun itu yang kita alami, selalu ingat kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan berikutnya katakan, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang yang peduli dan penuh kasih. Bapa yang tahu apa yang baik untuk anaknya. Matius 7 ayat 8-10 firman Tuhan katakan, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Renungkan. Apa permohonan dari saudara yang mungkin bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun yang sampai sekarang belum Tuhan jawab? Tetaplah percaya bahwa Dia mengerjakan segala sesuatu bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita belum mengetahui apa baiknya bagi kita, tapi percayalah. Sebab Dia sudah membuktikannya kasih-Nya di kayu salib. Allah itu tidak berubah, saudara. Dan padanya tidak ada perubahan. Kasih setia-Nya tak berubah, tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi, Dia tetap setia, sekalipun kita tidak atau kurang setia, Dia tetap setia. Kasih Allah tetap tak berubah, kekal selama-lamanya. Sungguh kita bersyukur mempunyai Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Bayangkan jika kasih setia orang yang sangat kita cintai, kita kasih itu berubah. Menjadi tawar, menjadi hambar, dan tidak sangat lagi seperti dulu. Tentu kita akan merasa sedih dan kehilangan kasih setianya yang dulu. Maka hargai setiap anugerah Allah. Jika kita mudah berterima kasih kepada kebaikan orang, renungkan betapa seharusnya kita lebih berterima kasih kepada Allah atas setiap anugerah-Nya. Hindari anggapan Allah bisa berubah-ubah
dari kacamata manusia yang berdosa, yang kacau balau ini, yang sudah terpolusi oleh dosa, kita melihat seolah-olah dia bisa berubah. Ingat, dia itu Maha Kuasa, dia itu Maha Tahu, dia itu Allah yang berdaulat. Dalam menghargai anugerah-anugerah Allah, kita harus menghindari kesalahpahaman bahwa Allah bisa berubah-ubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setianya tidak berubah. Sekalipun pemahaman kita berubah-ubah tentang kasih setianya dipengaruhi penerimaan oleh diri sendiri, orang cenderung memandangnya baik jika itu menguntungkan dirinya sendiri dan menganggap berubah manakala itu merugikan atau mengusik kenyamanan dirinya sendiri. Ketika kita mengalami perubahan atau kesulitan, karakter Allah tetap tidak berubah dan kita bisa mengandalkannya sepenuhnya, jangan setengah-setengah, karena Ia yang telah merancang hidup ini dengan baik dan sempurna. Ia Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ketahuilah, rancangannya atas hidup ini sungguh baik dan sempurna. Natur keberdosaan kita yang terpolusi oleh dosa seringkali mempengaruhi penerimaan kita terhadap rancangan ketetapan Allah atas hidup ini. Saudara dikasihi Tuhan, pengertian yang benar terhadap Allah membawa pada iman yang kokoh. Sekarang kalau ditinjau dari dimensi spiritual ya, pengertian yang benar tentang kekalan dan ketidakberubahannya Allah membawa ke dalam hidup kita suatu kepercayaan yang kokoh. Roma 10 ayat 17 firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini memungkinkan kita mengatasi ujian dan kesulitan dengan keyakinan bahwa Allah tetap setia dalam segala situasi dan kondisi. Perhatikannya, Allah tetap setia dalam segala situasi dan kondisi, bahkan di dalam kebodohan kita, di dalam melangkah dan mengambil suatu keputusan. Maka bersyukur kepada Allah sebagai sumber dari segala kebaikan, menjaga iman kita pada karakternya yang tidak berubah di tengah-tengah ujian dan kesulitan. Dan renungkan satu hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap anugerah Allah memiliki tujuan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap anugerah darinya memiliki tujuan yang besar di dalam hidup kita. Yang pertama, tujuan anugerah Allah adalah untuk memuliakan dirinya sendiri. Anugerah Allah menunjukkan kedaulatannya dan kasih karunia-Nya yang tak ternilai dengan menyelamatkan orang-orang yang dipilihnya sendiri untuk memuliakannya. Yang kedua, tujuan anugerah Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan membawa mereka ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengannya. Anugerah Allah mengungkapkan kasih dan belas kasih-Nya yang tak terhingga terhadap umat manusia. Yang ketiga, tujuan Allah adalah membawa orang percaya ke dalam transformasi yang lebih besar menjadi serupa dengan Kristus. Anugerah Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memulihkan dan mengubah jiwa manusia, sehingga mereka dapat hidup dalam ketaatan dan kekudusan.
Jadi tujuan utama dari anugerah Allah adalah untuk memuliakannya, menyelamatkan manusia dari dosa dan membawa mereka ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengannya. Kita melihat ya definisi anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan adalah karunia yang diberikan kepada kita tanpa kita layak untuk menerimanya. Anugerah bisa berupa keselamatan, bakat, waktu, dan sumber daya lainnya yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka jangan menyia-nyiakan anugerah. Tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan berarti menghargai setiap karunia yang diberikannya kepada kita. Hargai dan gunakan setiap anugerah Tuhan. Menghargai setiap anugerah Tuhan. Dengan melakukan pelayanan dan melayani sesama. Misi, pekabaran Injil, pemuridan, dan sebagainya. Pergi keluar. Kita lebih banyak di dalam ataukah di luar? Yang kedua, sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menggunakan anugerah-anugerah tersebut dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Menggunakan anugerah-anugerah itu untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Bukan untuk sebaliknya ya, memperluas kerajaan-kerajaan iblis di muka bumi. Kita dipanggil untuk hidup di dalam anugerahnya, memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia mengajarkan bahwa kita harus menggunakan anugerah-anugerah tersebut untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Dan anugerah adalah bukti kasih-Nya. Anugerah Tuhan adalah bukti kasih-Nya kepada umat-Nya, umat pilihan-Nya. Maka penting untuk bersyukur atas setiap anugerah-anugerah tersebut dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan semaunya sendiri. Hati-hati dalam menggunakan anugerah. Berhati-hati di dalam menggunakan anugerah Tuhan. Kita harus belajar, kita harus berhati-hati agar tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan dengan menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Yang kedua, menggunakan anugerah-anugerah itu untuk melayani Tuhan dan orang lain. Menggunakan anugerah-anugerah tersebut untuk melayani Tuhan dan orang-orang pilihannya dengan rendah hati. Maka kita harus banyak belajar bagaimana melayani orang lain dengan rendah hati. Kadang-kala itu harus menekan keegoisan kita, kadang itu harus menekan perasaan kita. Kadang kita mungkin malah mengurus dada. Karena yang kita hadapi banyak karakter. Kita melihat contoh di dalam Alkitab. Daud di dalam hal musik misalnya. Alkitab penuh dengan contoh-contoh orang-orang yang menggunakan anugerah Tuhan dengan bijaksana, seperti Daud yang menggunakan bakat musiknya untuk memuliakan Tuhan. Renungkan, Tuhan memberikan apa kepada saudara? Perumpamaan Yesus tentang hamba yang menyembunyikan talenta. Sebaliknya, ada juga contoh seperti talenta yang disia-siakan dalam perumpamaan Yesus tentang hamba yang menyembunyikan talenta. Bahaya menyia-nyiakan anugerah. Yang pertama, pemborosan. Menyia-nyiakan anugerah Tuhan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya yang diberikannya kepada kita. Yang kedua, kita akan kehilangan kesempatan. Hal ini juga dapat menyebabkan kita
kehilangan kesempatan untuk memperluas kerajaan Allah dan memberkati orang lain. Saudara dikasih Tuhan, kita melalui firman itu belajar untuk merenungkan panggilan kita untuk bertindak. Bertekad untuk tidak menyia-nyiakan anugerah. Hari ini, mari kita bertekad untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita selidiki, kita asah, kita terus mau diperlengkapi sebagai alat Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Apapun itu, kita menjaga diri dipakai Tuhan, diasah, diproses oleh Tuhan. Gunakan dengan bijak. Marilah kita menggunakan bakat, waktu, dan sumber daya lainnya dengan bijaksana untuk kemuliaannya. Sekali lagi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna berasal dari Allah yang tidak berubah. Dan hendaknya selalu bersyukur atas segala yang kita terima di dalam hidup ini. Karena semua itu datang dari sumber yang baik, yaitu Allah, di tempat yang maha kudus, di tempat yang maha tinggi. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan, terutama anugerah keselamatan di dalam Yesus, karena nilainya adalah kekekalan, atau kita akan binasa di dalam kekekalan tanpa juru selamat. Anugerah Tuhan untuk memuliakan Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap anugerah Tuhan memiliki nilai yang besar dan tujuan yang mulia di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dipakai sebagai alatnya demi memuliakan Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk menggunakan setiap anugerah-anugerah Tuhan dengan bijaksana. Bukan untuk hal-hal yang negatif, bukan untuk hal-hal yang memuaskan diri sendiri, tetapi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kami mau berkomitmen memberikan diri kami untuk Engkau pakai ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Di dalam hal apapun itu, Tuhan, pakailah kami. Jangan biarkan kami tersesat di dalam kebodohan kami menjalani hidup ini. Kami mau menjalani hidup ini untuk Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan masa depan kami, hidup kami, pasangan hidup kami, masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, menolong, dan melindungi kami. Jauhkan kami dari sikap-sikap yang bodoh, dari pikat dunia yang menarik kami pada kesesatan. Tetapi tariklah kami ya Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita semakin dikuatkan dan terus berkomitmen untuk hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh giat, dipakai sebagai alat Tuhan. Tuhan memberkati.